Oh, الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله مصطفى رسول الله مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه wasallam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala terus istiqomah di jalannya, menuntut ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para guru kita, dan juga hati kita masih diberikan kecenderungan dan kemauan untuk terus istiqomah belajar memperbaiki Al-Quran, dan itu sebuah nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri. Salam dan salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, alim ulama, mutaqaddimin dan mutaakhirin serta ulama-ulama zaman yang dengan jasa mereka sehingga kita bisa mencicipi manisnya iman dan Islam yang sedang kita rasakan dan yang kita amalkan pada zaman kita sekarang ini. Jazakumullahu khairal jaza. Terima kasih kepada seluruh jamaah yang pada hari ini masih istiqomah, masih konsisten mengikuti terus kajian kita. Dan insya Allah, sebagaimana biasanya, sebelum kita melanjutkan ke sesi talaki, mari kita melanjutkan sejenak daripada kajian yang ditulis daripada karya yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Ighathatul Lahfan fi Masayyidi Syaitan. Baik, kita sudah sampai pada fasal atau eh, bab yang ke-13, bab yang ke-12, bab yang ke-12. Dimulai daripada bab ini, kemarin bab-bab sebelumnya itu Al-Imam Ibnul Qayyim lebih jelasnya menerangkan terkait dengan hawa nafsu sebagai musuhnya hati. Maka sekarang, pada bab sekarang ini, lebih intens Al-Imam Ibnul Qayyim itu berbicara terkait dengan syaitan. Seakan-akan Imam Ibnul Qayyim ingin mengenal siapa musuh, mengenalkan kepada kita siapa musuh kita yang sebenarnya yang harus kita takuti dan harus kita jauhi. Maka itulah syaitan, itulah yang dijadikan sebagai tunggangannya. Hawa nafsu dijadikan oleh syaitan sebagai untuk merusak daripada hati-hati kita. Maka oleh karena itu, mari kita kenal siapa sebenarnya musuh yang harus kita jauhi, yang hakikatnya musuh dalam hidup kita. Maka dengan kita mengenal musuh kita, maka kita akan punya cara, kita akan eh, bisa menghindar ya, atas daripada tipu-tipu daya mereka. Dan sehingga Imam Ibnu Qayyim juga nanti memberikan trik-trik atau cara-cara bagaimana menghindari daripada tipu daya syaitan yang seharusnya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada tipu daya mereka. Faslun في علاج مرض القلب بالشيطان. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Pada fasal ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim tentang pengobatan baik daripada penyakit hati daripada setan. Kata Imam Ibnu Qayyim, hadzal bab min ahammi abwabil kitab wa 'azamahu naf'an. Nah, bab ini adalah bab yang paling urgent ya, bab yang paling urgent yang harusnya dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim, paling penting dan begitu besar manfaatnya kata Imam Ibnul Qayyim. Karena kata Imam Ibnul Qayyim, banyak para alim ulama, hanya nggak ada. orang-orang yang berbicara terkait dengan Al-Quran, berbicara terkait dengan hadis dan sunnah-sunnah Nabi, mempraktikkan mempraktikkan banyak-banyak daripada sunnah, atau mempraktikkan ta'awuz atau berlindung kepada Allah, sering membaca.
tapi lebih banyak tidak paham atas apa yang dibacakan. Artinya selalu mendakwakan untuk menjauhi daripada musuh setan. Tetapi sebenarnya dalam praktek realitanya sedikit sekali orang yang bisa membuktikan itu. Dan sedikit sekali orang yang perhatian terhadap hal itu. Maka kata Imam Ibnul Qayyim bahwasannya sangat-sangat penting mempelajari bab ini ya atas dasar bahwa perhatian kita untuk menjaga kelestarian kelestarian kesehatan daripada hati-hati kita semuanya daripada kerusakan yang dibuat oleh syaitan. ومن تأمل القرآن والسنة وجد اعتناءهما بذكر الشيطان وكيده ومحاربته ومحاربته أكثر من ذكر النفس فإن النفس المذمومة ذكرت في قوله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء. Kemudian ayat yang lain wala uqsimu bin nafsil lawwamah wa nahan nafsa 'anil hawa. Nah, kata Imam Ibnul Qayyim bahwa di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah saja bahwasanya itu banyak sekali menyebutkan syaitan, pembahasan terkait dengan syaitan. Dan itu lebih banyak daripada pembahasan terkait dengan hawa nafsu. Sebagaimana yang di dalam Al-Quran disebutkan, Inna nafsa la'ammaratun bisu, wa la uqsimu bin nafsil lawama, wa nahan nafsa 'anil hawa. Allah saja bersumpah dengan hawa nafsu, nafsu lawama. Maka apalagi terkait dengan syaitan. Begitu banyak sekali yang dibahas di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah. Sebagaimana di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Qad jama'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bainal istiadah minal amrain." Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meriwayatkan hadis tentang isti'adzah. Isti'adzah itu minta perlindungan, ta'awudz kepada Allah. Daripada dua perkara. Perkara apa? Yang pertama perkara terkait dengan minta perlindungan atas nafsu. Dan yang kedua minta perlindungan daripada syaitan. Dua-duanya pernah dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu isti'adzah. Diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berkata, Ya Rasulullah, alimni syai'an aqulu idza asbahtu wa idza amsaytu. Nah, ini sebagai obat. Ya. Ini juga pengajaran yang selalu diajarkan oleh guru-guru kita. Ketika di pagi dan di petang hari, senantiasa seharusnya kita membaca doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Apa doanya? Allahumma alimal ghaibi wa syahadah, fatiras samawati wal ard, Rabbi kulla syai'in wa malikahu. Ashhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih wa an aqtarifa ala nafsi sawa'an au ajurruhu ila muslimin. Ini begitu bagus sekali doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya satu doa yang senantiasa aku baca pagi dan sore hari. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui yang gaib dan yang kelihatan, yang tidak tampak dan yang tampak. Engkau mengatur daripada seluruh langit dan bumi. Engkau yang maha berkuasa terkait dengan segala kekuasaan. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau, dan aku berlindung daripada keburukan hawa nafsu. Ini doa Nabi. Hawa nafsu kita sendiri. Ya, justru kalau kita tidak berlindung minta kuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan kuasa untuk bisa menahan hawa nafsu kita sendiri saja. Wa min syarri syaitani wa syirki, dan juga daripada godaan syaitan wa syirki dan kesyirikan yang diajarkannya oleh syaitan tersebut. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan dari gangguan internal dan gangguan eksternal. Bisa jadi memang internal itu memang dasar daripada hawa nafsu kita sendiri, dan juga dari gangguan eksternal yang dimunculkan oleh syaitan. Wa an akhtarifa ala nafsi sawaan au ajurhu ila muslim. Yang pada hal itu godaan dan kejahatan-kejahatan tersebut maka bisa mencelakakan diri saya atau bisa membuat kecelakaan terhadap orang-orang sekeliling saya, kaum muslimin. Gitu.
Artinya ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, kepada Sayyidina Abu Bakar yang bisa kita praktikkan. Nah, ini juga biasanya terhimpun, tercantum di dalam Al-Ma'surat. Bagi yang biasanya sering membacakan Al-Ma'surat, pasti ada doa-doa yang diajarkan Nabi pagi dan sore hari. Maka alangkah lebih baik kita konsisten ya mengamalkan amalan-amalan yang seperti ini. Karena amalan yang seperti inilah yang bisa memproteksi diri kita dari hal-hal gangguan-gangguan kejahatan yang gak kita sadari terkadang. Ya, seperti ain, itu penyakit ain, penyakit yang paling berbahaya karena tidak kita sadari. Tanpa kita sadari dia muncul di tengah-tengah keluarga kita. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inilah penawar obat proteksi daripada penyakit-penyakit yang kita tanpa sadari. Maka penyakit-penyakit itulah yang disebut dengan penyakit parasit, ya, untuk bisa merusak daripada gangguan hati manusia dan bisa juga merusak daripada zohir manusia sendiri. Maka penyakit ain itu bukan hanya bagian batin, ya, bagian zohir saja, ya, yang kelihatan di tubuh jasad manusia bisa jadi ditimbulkan penyakit gara-gara ain. Ain itu adalah penyakit yang luar biasa, berbahaya sekali. Maka fasal pada selanjutnya Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan terkait dengan kepentingan atau urgensi daripada isti'adah itu sendiri dan juga apa substansi daripada isti'adah itu. Artinya esensi daripada ta'awud yang kita bisa yang sering kita bacakan ketika membaca Al-Qur'an atau ketika kita membaca amalan-amalan zikir, apa sih sebenarnya inti daripada ta'awud itu? Maka itu akan dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim. Maka di dalam eh, dalam Al-Qur'an disebutkan fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau seandainya kita membaca Al-Qur'an, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada godaan syaitan. Kita senantiasa ketika melihat bahwasanya di dalam hati itu adalah penuh kekotoran dan penuh kejahatan terkadang. Maka cara mengeluarkan penyakit tersebut salah satunya dengan cara membaca Al-Quran. Dengan cara sering-sering beristighfar. Namanya kehidupan kita setiap hari, kan terkadang ada dosa-dosa yang mengotori hati kita yang tanpa kita sadari. Maka sering-seringlah beristighfar. Selain daripada beristighfar, bersering-seringlah untuk membacakan isti'adzah. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Fa'amara subhanahu bil isti'adzati bihi minasyaitani inda qiraatil Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk sering beristi'adzah meminta perlindungan kepadanya daripada godaan syaitan. Dan ada beberapa esensi atau substansi daripada yang terkandung di dalam isti'adzah itu sendiri. Kata Imam Ibnul Qayyim, minha annal Qur'ana shifa ma fi sudur. Bahwa sesungguhnya Al-Quran itu pengobat daripada hati. Kenapa kita membaca Al-Quran diperintahkan untuk membaca ta'awudz? Apa alasannya? Yang pertama, karena Al-Quran itu adalah pengobat atau obat daripada hati. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, sedangkan syaitan-syaitan itu yang selalu mendatangkan was-was, mendatangkan syahwat, mendatangkan keburukan di dalam hati kita. Nah, maka ketika hati itu kosong, maka akan datang setan yang menghiasi hati itu. Tapi ketika hati itu dimasukkan isti'adah, perlindungan kepada Allah, maka dia akan bereaksi. Seakan-akan dia mendetoks kejahatan, dosa-dosa, syahwat, was-was yang ada di dalam hati kita. Sehingga ketika sudah dikeluarkan oleh isti'adah, maka Al-Quran yang kita bacakan bisa tumbuh dan lestari di dalam hati kita. Ibaratnya hati kita itu bagaikan tanah, ya, unsur yang paling penting untuk menumbuhkan tumbuhan. Sedangkan Al-Quran yang kita baca itu adalah kalimat-kalimat kebaikan yang akan tumbuh di dalam hati kita.
Maka oleh karena itu, kita harus membersihkan dulu tanahnya ini. Jangan sampai ada tanah-tanah yang tidak bisa menumbuhkan tumbuhan itu sendiri. Maka caranya adalah ibaratnya itu isti'anah sebagai pupuk untuk melestarikan tumbuhan yang ada di dalam hati kita. Apa katanya? Atani hawaha qabla an a'rifal hawa. Ini ada seorang pujangga, penyair mengatakan apa? Datang kepada diriku sebuah hawa nafsu yang aku sendiri tidak tahu apa itu hawa nafsu. Fasadaqa qalban khalian fatamakkana. Maka tatkala hatiku sedang kosong, maka datanglah hawa nafsu syaitan itu yang datang tumbuh di dalam hatiku. فجيء هذا الدواء الشافي إلى القلب الشافي إلى القلب قد خال من مزاحم ومضد له. Maka obatnya adalah Al-Quran. Ketika Al-Quran itu datang, Al-Quran itu penuh di dalam hati kita, dan dengan cara dimulai dengan ta'awuz terlebih dahulu, maka itu dapat membuat Al-Quran lebih awet di dalam hati kita. Dan yang kedua, alasan yang kedua, annal Qur'ana maddatun huda wal ilm wal khair fil qalb. Karena Al-Qur'an itu adalah isinya adalah tentang petunjuk, tentang ilmu, ya, tentang kebaikan yang membuat hati itu semakin baik. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, kama annal ma maddatun nabat. Sebagaimana air itu sebagai unsur utama daripada tumbuh-tumbuhan, wasyaitanu narun yahriqun nabat awalan fa awalan. Maka syaitan tugasnya adalah syaitan yang terbuat dari api, atau syaitan itu seperti api yang tugasnya adalah membakar seluruh tumbuh-tumbuhan kebaikan yang ada di dalam hati kita. Fakullama ahassa binabatil khair minal qalb sa'a fi ifsalihi wa ihraqihi. Maka tatkala ketika setiap ada tumbuhan atau buah kebaikan yang tumbuh di dalam hati kita, apa tugas syaitan? Yaitu membakarnya. Fa'amara ayasta'idhu billah minhu. Maka itulah anjuran kepada kita untuk sering-sering beristi'adah. Supaya apa? Kalau perbedaan yang pertama tadi, alasan pertama tadi, supaya ketika kita membaca ta'awul, Al-Quran itu menjadi manfaat di dalam hati kita. Sedangkan alasan yang kedua, ketika Al-Quran itu sudah dibacakan, maka sering-seringlah bertakbir supaya apa? Kebaikan yang dimunculkan oleh Al-Quran itu bisa awet dan tahan lama di dalam hati kita. Maka oleh karena itu ada sebagian ulama berpendapat bahwa dulu itu para sahabat terkadang mengamalkan isti'adah ta'awudz itu ketika setelah membaca Al-Quran, bukan sebelum. Nah, ini wawasan baru ini. Nah, jadi ketika membaca setelah baca Al-Quran justru mereka beristi'adah lagi. Kenapa? Supaya Al-Quran yang dibacakan, kebaikan-kebaikannya yang terpancar di dalam hati itu awet, ya, sampai menuju membaca Al-Quran selanjutnya. Jadi istilahnya tahan lama, makanya dibarengi dengan isti'adah. Kalau kita mau mempraktekkan, maka kata ulama, akhir-akhir ini ulama-ulama ulama-ulama yang akhir zaman mempraktikkan bahwa at-ta'awudz itu pada awal sebelum baca Al-Quran. Tapi sebenarnya daripada hadis dua-duanya ada. Nabi pernah membaca sebelum membaca Al-Quran, dan juga Nabi daripada amalan-amalan para sahabat dan salafus saleh akhirnya membaca lagi at-ta'awudz itu setelah membaca Al-Quran. Kalau kita mau praktik boleh dua-duanya. Kemudian alasan selanjutnya bahwasannya annal malaikata tadnu min qari'il Quran. Bahwa malaikat itu senantiasa selalu mendekati orang yang membaca Al-Quran. Dan senang sekali malaikat itu tastami' li qiraatihi, mendengar bacaan orang yang membaca Al-Quran. Maka oleh karena itu, ketika kita membaca Al-Quran seakan-akan mengusir setan yang mendekat kepada kita dan mendatangkan malaikat. Karena malaikat tidak mau mendekati kita kalau seandainya setan masih berbarengan dengan tubuh kita. Kemudian alasan yang lain katakan oleh Imam Ibnul Qayyim, anna syaitana yujlibu 'alal qari'i bi khairihi wa rajilihi. Syaitan itu
terkadang suka masukkan ke dalam pikiran-pikiran kita tentang khayalan, ya, halusinasi. Nah, itu tugasnya setan itu. Makanya anak-anak sekarang itu kalau sering-sering menonton hal-hal yang berhalusinasi, yang buat dia berhalusinasi, apa istilah anak sekarang itu brain rot, ya. Nah, maka banyak sekali yang dimunculkan melalui AI itu supaya anak-anak itu jauh berhalusinasi itu yang tidak mungkin menjadi mungkin gitu. Nah, padahal itu semuanya khayalan. Nah, itulah setan akhir zaman. Saya katakan, kita katakan tuh AI zaman sekarang itu kalau kita tidak bisa mempergunakan secara bijak, itulah kaki tangan Dajjal akhir zaman. Cuman masih dalam bentuk teknologi sebelum datang induknya. Itulah yang merusak otak-otak anak kita. Maka lebih bijak kita terhadap teknologi yang sekarang muncul. Tapi kalau misalnya bisa dimanfaatkan secara bijak, maka akan lebih bermanfaat. Apa kata Imam Ibnul Qayyim bahwasanya syaitan itu suka memasukkan khayalan di dalam pikiran-pikiran manusia. Maka tatkala orang yang sedang membaca Al-Quran, pasti datang setan itu untuk memberikan khayalan-khayalan yang baru, menjauhi pikiran orang yang membaca Al-Quran daripada bisa mentadabburinya, bisa memahaminya, bisa mengenal ayat-ayat yang dibaca tersebut. Maka oleh karena itu, urgensi untuk membaca isti'adzah supaya mereka syaitan-syaitan itu menjauh atau tidak bisa membuat khayalan-khayalan yang ada di dalam pikiran kita. Kemudian alasan selanjutnya kata Imam Ibnu Qayyim annal qari'a yunajillah. Sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran itu seakan-akan meminta, memanjatkan doa-doa kepada Allah. Maka bacaan yang kita bacakan Al-Quran itu seperti kita meminta doa kepada Allah. Ya. Memanjatkan sesuatu kepada Allah. Seakan-akan kita berbicara dengan Allah. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, wasyaitanu innama qira'atu bisya'ra wal ghina. Maka ketika membaca Al-Quran, lebih baik itu dengan bacaan yang tartil, bacaan yang suara yang bagus, atau bacaan yang bagus, atau bacaan yang tartil. Nah, bacaan yang tartil itu kesepakatan para ulama, itu bacaan yang hmm, mengetahui hukum-hukum sifat huruf atau makharijul huruf, membaca secara nahwam yang datar, atau artinya dengan ma'ruf, ya, dengan ma'ruf, dengan suara yang kalau diusahakan bagus maka sebagusnya selayak dengan yang kita semampu kita. Kemudian yang tidak diperbolehkan oleh para ulama untuk membuat-buat atau bertagannum. Bertagannum itu apa? Seperti lagu-lagu, ya. Jadi irama yang dibacakan Al-Quran itu seperti lagu-lagu. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Nah, karena kenapa? Syaitan itu suka dengan syair dan lagu-lagu. Maka oleh karena itu, kalau membaca Al-Quran itu tidak perlu untuk terlalu dibuat-buat. Nah, maka selarasnya aja, sesuai dengan kemampuan. Yang harus dijaga adalah hukum-hukum membaca Al-Quran, sifat huruf, makharijul huruf. Nah, maka oleh karena itu yang dipentingkan, bukan nagomnya, bukan bukan suaranya. Kalau seandainya membaca Al-Quran itu sudah sesuai dengan hukum-hukumnya, itu orang yang mendengarkan Al-Quran sudah lezat ketika mendengarkan. Kita yang membaca saja sudah lezat, tanpa harus membuat-buat bacaan atau ber membuat-buat suara supaya bagus dan lain sebagainya. ومنها أن الله سبحانه أخبر أنه ما أرسل من رسوله ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. والسلف كلهم على أن المعنى إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته. قال الشاعر في عثمان: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لقى حمام المقادير. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mewahyukan Al-Quran itu melalui nabi-nabi dan rasul-rasulnya.
Maka oleh karena itu, syaitan itu juga datang kepada eh, nabi-nabi dan rasul-rasul. Maka oleh karena itu, rasul saja didatangi oleh syaitan, yaitu sebagai sumber wahyu. Apalagi kita. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan sekali kalau kita membaca Al-Qur'an, maka senantiasa membaca ta'awuz. Nabi saja sering-sering sekali membaca Al-Quran. Sekelasnya Nabi yang sudah maksum. Yaitu ketika membaca Al-Quran sering membaca ta'awuz. Maka alangkah baiknya kita juga mempraktikkan sebagaimana para salafus saleh dan para anbiya mempraktikkannya. Dan kemudian wa minha anna syaitana ahrasu ma yakunu ala al-insani 'indama yaqumu bil khair. Bahwasannya syaitan itu sangat perhatian kepada manusia ketika manusia itu sangat perhatian terhadap kebaikan. Jadi, kalau semakin besar manusia itu perhatian terhadap amal soleh, terhadap kebaikan, maka semakin besar pula syaitan itu perhatian kepada manusia tersebut. Artinya apa? Angkat syaitan yang lebih besar, ya, yang selalu turun menggoda manusia yang paling baik. Kan? Tidak dipungkiri orang-orang soleh itu ujiannya banyak dan gangguan setan itu pula maka lebih besar. Maka sangat dianjurkan untuk sering-sering membaca ta'awudz. Poin selanjutnya yang terakhir bahwasanya annal isti'adzah qabla al-qira'ah unwanun wa i'lamun bi anna al-ma'tiyya bihi bi ba'daha al-Qur'an. Kata Imam Ibnul Qayyim bahwasanya isti'adzah itu sebelum membaca Al-Quran seperti seakan-akan alarm untuk menyadarkan diri kita bahwa ketika setelah membaca isti'adzah nanti yang kita bacakan itu adalah kalam-kalamnya Allah, firman-Nya Allah. Maka kalau tanpa isti'adzah maka bisa jadi kita mungkin kurang sadar yang kita bacakan itu memang benar-benar firman Allah. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwasannya isti'adzah itu seperti alarm. Setelah membaca isti'adzah, ta'awudz, pasti setelah itu sadar diri kita bahwa yang akan kita baca ini adalah kalamnya Allah. Sehingga kalau kita sadar dalam membaca Al-Quran, maka tadabbur dan juga memetik kebaikan yang ada di dalam ayat-ayat Allah itu justru lebih khusyuk. Membaca Al-Quran lebih khusyuk. Maka sering kita membaca Al-Quran terkadang lisan saja yang membaca, tapi pikiran kemana-mana. Nah, itu sering sekali. Kenapa? Karena yang pertama kita mungkin tidak sadar yang kita baca itu adalah Al-Quran. Apalagi kata para ulama banyak sekali yang saya mengkoreksi, ya, yang mengkritisi ketika di bulan Ramadan. Orang-orang berlomba-lomba khotam Al-Quran. Orang-orang apa namanya berlomba untuk memperbanyak khatam Al-Quran. Dan itu yang sangat terkadang tidak disukai oleh para ulama-ulama salafus saleh dulu. Ya, untuk apa membaca banyak khatam tapi tidak ada perhatian untuk mengamalkan dan bahkan mengambil intisari daripada bacaan itu. Artinya lisan saja yang membaca. Maka kita takuti bahwa banyak hadis Nabi sabda Nabi yang bersabda bahwasanya Nabi SAW mengatakan bahwa ada orang-orang di akhir zaman nanti ketika membaca Al-Quran itu, yang Al-Quran itu tidak sampai masuk ke dalam trakeanya. Jadi hanya sampai trakea saja. Trakea itu apa? Belum masuk ke tenggorokan, atas tenggorokan itu trakea. Maka hanya di trakea saja. Belum artinya apa? Gak masuk ke dalam hatinya. Maka banyak sekali orang yang membaca Al-Quran, tapi sifat dan karakternya masih belum berubah. Nah, masih masih belum. Kenapa? Karena Al-Quran itu belum masuk di dalam hatinya. Oleh karena itu, dianjurkan ketika sebelum membaca Al-Quran untuk membaca isti'adah. Adapun isti'adah yang diriwayatkan bentuknya, kalimatnya seperti apa, maka banyak sekali. Yang masyhur seperti yang ada dalam Al-Quran dikatakan bahwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu adalah riwayat yang masyhur seperti di dalam surah An-Nahl kata Allah, "Idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim."
Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah membaca isti'adzah dengan cara A'udzu billahis samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Artinya, aku meminta perlindungan kepada Allah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui daripada keburukan syaitan yang terkutuk. Boleh kalau mau diamalkan seperti yang dibacakan Nabi juga boleh. A'udzu billahis samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Terkadang kalau kita melihat ada hadis Nabi yang mengatakan, yang meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun dari tidurnya duduk sejenak kemudian menghembuskan bacaan ta'awudz ke telapak tangannya serta membacakan surah Al-Fatihah kemudian menghembuskan. Baru kemudian Nabi mengusap dari ke seluruh tubuhnya supaya apa? Terlindung daripada burukan-keburukan dan godaan syaitan. Ini juga bisa dipraktikkan. Dan juga ada riwayat yang menyebutkan kalimat selanjutnya ada yang melanjutkan a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ini juga terambil daripada Al-Quran surah Al-Mu'minun. Maka ini juga bisa dipraktikkan. Guru-guru kita dan juga para riwayat-riwayat ada riwayat-riwayat yang mengajarkan bahwa ketika memasuki ke dalam sholat, ya, ketika ingin sholat, maka sangat-sangat bagus ketika dipraktikkan ta'awudz ini. Ini yang sering diamalkan oleh para sahabat dan salafus saleh. Ingin masuk ke dalam sholat, maka yang dianjurkan membaca apa? Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Baru kemudian berniat sholat. Karena sangat memungkinkan syaitan itu akan datang ketika dan dia selalu senantiasa berada di samping kita, menemani kita dalam keadaan kita melakukan kebaikan, apalagi kejahatan. Dalam kebaikan saja upayanya tidak menjauhi kita. Maka setelah kebaikan dan kebaikan berikutnya dia selalu setia di samping kita. Untuk apa? Untuk merusak amal ibadah kita. Di dalam sholat kita udah mau sholat, udah masuk dalam sholat, maka sholat itu juga diganggu. Jangankan kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti hadis yang kita bacakan tadi juga, Nabi ketika diturunkan wahyu saja sering diganggu. Oleh karena itu terkadang ada lisan kita sering belibet ketika membaca Al-Quran, bisa jadi itu juga daripada gangguan-gangguan setan itu sendiri. Memang mereka tidak mau melepaskan kita ke dalam kebaikan. Maka sering-sering bertaut dan ketika bertaut harus sadar. Ya, jangan hanya membaca di lisan saja. Ketika bertaut harus sadar. Saya berlindung kepada Allah daripada semua godaan-godaan. Dan godaan dan setelah ini saya akan membacakan firman Allah. Maka itu yang harus kita sadari. Jadi justru setelah itu ketika kita membacakan Al-Quran, maka Al-Quran itu membuat berbekas di dalam hati kita, bereaksi sebagai obat untuk menyembuhkan hati-hati kita yang sedang sakit. Baik, mungkin itu yang dapat kita paparkan pada malam hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di bab selanjutnya pada pertemuan selanjutnya. Eh, Mohon maaf, mungkin kita tidak akan bisa membaca secara intens redaksi daripada kitab ini, ya. Saya hanya ngambil poin-poin pentingnya saja. Karena kalau kita baca satu bab dengan redaksi yang lengkap, mengartikan, menerjemahkan satu-satu, maka akan makan waktu yang banyak sekali, gitu ya. Jadi lebih baik dan lebih apa namanya efisiensikan waktu juga ya karena kita ada dua sesi talaki dan kajian. Oleh karena itu saya ngambil poin-poin pentingnya saja. Insya Allah pertemuan ke depan kita langsung lanjut ke bab selanjutnya. Barakallahu fikum, jazakumullah khair, semoga bermanfaat. Kita masuk ke dalam sesi talaki. Silakan untuk hari ini Baik. talaki yang akhwat.